kenal sama diri sendiri membantu kita untuk mengenali bagaimana sih sebenarnya selama ini diri kita ketika kita berhadapan dengan kondisi stres yang kita terima gitu di Hmm. kehidupan kita sehari-hari. Hai Maggie, Hai, gimana kabarnya? baik. Walaupun menempuh kemacetan tadi, Macet banget ya. Aku dengar kamu dari mhm, Depok ya? iya betul. Wah, Tadi mantap, dari Depok naik mantap motor banget. kurang lebih 2 jam. Mantap, mantap. Thank you banget nih. Udah menyempatkan waktunya gitu ya. Berjuang dari Depok ke sini 2 jam buat ngobrol hari ini tentang stres ya. Kita Hmm, udah ngobrol tentang stres. betul. Nah, sebelum kita mulai nih, obrolannya, bolehkah aku memperkenalkan kamu ke para pendengar kita dengan share a little bit about you dan mungkin kenapa mau jadi psikolog ya? Gitu. Nama lengkap aku Maria Margareta Thatcher Fernandes. Aku lulusan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya yang di Semanggi. S1, S2 di sana ambil psikologi. Aku ambil klinis dewasa untuk peminatan di S2-nya. Sedangkan waktu S1 aku sempat ambil peminatannya di pendidikan. Sempat kerja juga di PIO, memutuskan jadi psikolog. Prosesnya cukup panjang sih, jadi lebih ke mungkin sederhananya atau singkatnya itu lebih pengen kenal diri sendiri gitu. Kebetulan saya latar belakang keluarga saya itu bapak dari em, Nusa Tenggara Timur Hmm, gitu. ya. Lalu sedangkan ibu campuran nih mix dari Jawa Tengah dan juga Kalimantan gitu, Kalimantan Tengah. Sering ada mungkin bisa dibilang konflik gitu di rumah yang terkait dengan perbedaan. Jadinya aku pengen kenal sama diriku sendiri dan juga mengenal orang-orang yang ada di sekitarku. Yang paling dekat orang tuaku, Hmm, gitu. Jadi berangkat dari situ, mmm, ngambil psikologi, lalu juga, ada waktu itu tes minat bakat di SMA gitu ya, ternyata, minat dan bakatnya juga di bidang psikologi, gitu. Jadinya saya ngambil psikologi dan juga ngambil klinis dewasa untuk bisa bantu. Jadi saya juga pengen nggak hanya saya kenal diri saya sendiri, tapi saya juga bisa bantu teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar saya untuk bisa mereka bisa kenal sama diri mereka sendiri lebih baik menarik. gitu. Aku menurutku menarik sih. Jadi menurut kamu mengenal diri sendiri itu bisa membantu seseorang. Boleh dielaborasi nggak tuh? Seperti apa tuh membantunya? Oke, dengan kenal diri sendiri kita tahu mungkin dari hal sederhana, dari apa yang kita suka, apa Hmm, yang kita nggak suka, gitu. Lalu apa yang kita bisa, lalu apa aja sih yang kita nggak bisa lakukan, kayak gitu. Sehingga kita lebih kenal sama diri sendiri. Oh, ternyata kalau misalnya saya suka tapi saya uh, nggak bisa lakukan, saya tetap bisa tekun untuk melakukan sesuatu. Misalnya seperti itu. Sama halnya dengan nanti ada kaitan nih sama topik stres yang akan stres. kita bahas gitu. Jadi kenal sama diri sendiri membantu kita untuk mengenali bagaimana sih sebenarnya selama ini diri kita ketika kita berhadapan dengan kondisi stres yang kita terima gitu di Hmm, kehidupan kita sehari-hari. Karena ya stres itu nggak semata-mata stres yang, bisa dibilang ada yang bisa bikin motivasi, bisa bikin semangat, tapi juga ada stres yang berlebihan, itu bisa jadi, demotivasi. Atau misalnya jadi kondisi-kondisi yang kita nggak nyaman untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari, gitu. Jadi, baik banget tuh kalau misalnya kita bisa kenal sama diri kita sendiri lebih dalam, sehingga ketika kita ngadepin hal-hal yang, sifatnya kurang Mmm, kurang kurang kita kurang tahu bagaimana menghadapinya, seperti kita perlu beradaptasi karena itu adalah hal baru bagi kita. Lalu ketika kita kaget, eee, pasti akan nimbulin stres. Kenal diri sendiri itu membantu kita untuk menghadapi situasi yang terjadi di sekitar kita. paham. Jadi kenal diri sendiri sama nggak kenal diri sendiri bisa menjadi pembedanya. Yang membedakan stres yang datang itu bisa memotivasi atau justru demotivasi. Gitu Mhm, ya. Menarik. Oke, oke, paham banget sih. Dan dari kamu sempat juga share bahwa mau jadi psikolog karena ya di awal dari itu, ya kan, mengenal diri sendiri dan keluarga ya, gitu. Apa klasik gitu. Semua dari kita
ngalamin udah pasti gitu ya. Ya, Iya, tapi kenal diri sendiri, lalu ya, ke keluarga, heeh, isu-isu keluarga. but I think it's good, bahwa pemaknaan kamu adalah, oh berarti butuh kenal diri sendiri supaya bisa supaya juga bisa kenal kenal orang lain gitu ya, terutama yang terdekat, orang tua gitu ya. Hmm, Betul. paham, paham. Oke. Nah, tadi kita udah sempat singgung sedikit tentang topik stresnya itu, ya kan, dan hubungannya sama mengenal diri sendiri. Em, nah, boleh nih kita masuk ke pembahasan tentang stres itu sendiri. Nah, tapi pertama kali aku pengen tahu dulu dari kamu, yang membuat kamu pertama kali mau untuk bahas tentang stres tuh apa sih? Gini, ketika kita berhadapan dengan situasi yang kita anggap stres, Hmm, kita seringkali mungkin berangkatnya dari sesuatu hal yang baru pertama kali kita lakukan. Sehingga ketika kita berhadapan dengan kondisi misalnya kita baru masuk nih ke perkuliahan atau di tahun pertama kuliah, itu kan ada perubahan yang cukup drastis ya. Em, Menjadi seorang siswa lalu pindah ke universitas, em, jadi statusnya jadi mahasiswa. Itu sudah tidak ada jadwal lagi yang mengatur. ya, Lalu, dari jam berapa, ke jam berapa kita harus stay di sekolah, lalu misalnya kita belajar, lalu istirahat, lalu ada, mata pelajaran-mata pelajaran yang akhirnya diambil. Beda banget sama kondisi perkuliahan yang mana kita dituntut untuk mandiri. Kita, tahu bahwa kita putuskan mungkin saat memutuskan atau kita masuk kuliah itu, ada yang dari keinginan pribadi, tapi ada juga yang, disuruh orang tua dan lain sebagainya. Tapi kondisi kondisi baru, situasi baru, yang mana dari sebelumnya, di sekolah sama di kuliah tuh berbeda. Nah, itu seringkali menimbulkan stres. Itu berangkat dari, pengalaman diri sendiri juga, hmm, sebetulnya karena, kebetulan keluargaku itu memang, bukan rata-rata ya, justru semuanya itu lulusannya ekonomi, gitu. Jadi, walaupun psikologi itu nggak baru-baru banget sebetulnya, sudah dari lama sudah ada di Indonesia, tapi buat keluargaku itu adalah, mmm, sesuatu yang baru, gitu. Jadi, harus harus beradaptasi dengan, pandangan keluarga, kenapa ngambil psikologi, lalu juga harus beradaptasi dengan kondisi, baru atau perubahan switch dari sekolah ke perkuliahan. Terus itu cukup stressful sih waktu itu buat saya. Soalnya waktu itu, eee, selain baru kondisi kuliahnya, saya juga kaget ternyata psikologi itu, pelajarin statistik. Jadi, oh ya nggak hanya ini ya, nggak hanya, literasi, lalu nggak hanya teori, seperti itu. Jadi ya cukup, ya berangkat dari situ juga sih kenapa akhirnya kita ngobrolin stres paham. hari ini. Aku tadi baru mau nanya, kamu Hmm, tipe yang, kan tadi kamu bilang ada yang kuliah sendiri mau atau kuliah karena disuruh orang tua. hmm. Kamu tipe yang mana tuh? Aku kebetulan, aku memutuskan untuk pindah dari apa yang diinginkan oleh orang tua. Jadi Paham. ya cukup ini ya, tekanannya cukup cukup tinggi sih waktu itu, sempat dipanggil, disidang gitu dalam tanda kutip keluarga, "Kenapa kamu ngambil psikologi? Kamu mau jadi apa?" Gitu. Hmm, Mmm, Akhirnya, mencoba menjelaskan ke orang tua itu juga butuh effort, tapi, seiring dengan berjalannya waktu, penjelasan-penjelasan, dan keterbukaan yang saya lakukan ke keluarga sehingga mereka juga lebih kenal nih sama, dunia psikologi, ilmu psikologi, itu membuat orang tua lebih menerima saya, untuk tidak ambil ekonomi, gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. paham, paham. Jadi kamu trailblazer ya? Trailblazer, mantap. Iya. Tapi ya definitely eh, bagus begitu ya. Jangan sampai nih ambil kuliah psikologi karena disuruh orang tua. Waduh. Iya, paham, paham. Wah, Ya. nggak kebayang nanti abis itu ketemu sama statistik, Iya, habis itu ketemu sama, wah ada kontes, iya. konstruksi alat tes. Oh, aku baru tahu. Kontes. Ya, paham, paham. Nah, karena kamu juga tadi sempat share pengalaman personal nih di Hmm, kuliah, ya.
boleh tahu nggak sih, kalau kan tiap orang, setahuku sih bentuk stres itu manifestasinya berbeda-beda, gitu. Mhm, Kalau buat kamu manifestasi stres yang dialami itu seperti apa sih dulu? oke. Mungkin, berangkatnya dari ini dulu kali ya, kondisi stres itu, kalau berdasarkan, eee, Selye, itu di teorinya ada tuh di tahun 1976, dia menjelaskan bahwa kondisi stres itu bisa diidentifikasikan menjadi 3 tahap. Jadi Hmm. ketika kita berhadapan pada situasi yang menurut kita adalah kondisi yang, menekan, kondisi stres, eee, kemungkinan kita akan tubuh kita secara reaktif akan mengaktifkan sympathetic nervous system. Jadi secara otomatis kita akan bukan pilih sih, tapi lebih ke otomatis akan berhadapan dengan kondisi stres, kita akan flight atau fight. Hmm. Itu akan ada hormon-hormon stres yang keluar seperti salah satunya kortisol. Hmm. Lalu kalau misalnya itu kemudian kita akan kembali lagi ke penilaian pribadi kita. Apakah kita bisa ngatasin kondisi tersebut atau tidak. Kalau misalnya kita masih belum bisa menghadapi atau mengatasi kondisi stres yang kita rasakan atau menyelesaikan masalah yang membuat kita dalam kondisi stres itu, tubuh akan resistensi terhadap kondisi stres tersebut. Jadi, tubuh akan terus-menerus mengaktifkan tadi yang sempat aku sebutin, eee, sympathetic, nervous system-nya itu dalam kondisi on terus. Nah, suatu waktu kalau misalnya sudah terlalu lelah, exhausted, nanti tubuh juga akan merasa lelah. Akhirnya timbul tuh gejala-gejala, misalnya ada otot-otot pada bagian tertentu eee, tegang gitu, seperti mungkin yang sering itu di leher Hmm. gitu, atau Relate, punggung. itu relatable banget leher. Ya, Iya. nggak tahu kenapa relatable banget. Sering sering Oh sering iya. tegang, Oh, nggak kok tahu. sering stres ya? Enggak sih, kayak terlebih duduk sih. Oh, lebih Hmm. banyak duduk. Tapi stres juga sih. Oh, Tapi kan stresnya gimana? nggak gimana-gimana sih. Anyway. Ya, ya, ya. Tapi relatable, Tuh. relatable. Jantung berdetak dengan kencang atau lebih ke keringetan gitu. Itu Keringetan. tubuhnya yang akhirnya ngomong, oh udah alert, udah nggak cuman alert nih, udah tubuhnya udah exhausted gitu, udah Hmm. harusnya istirahat Hmm. gitu. Kenal sama diri sendiri dulu tuh, akhirnya oh itu oh, kayaknya gue stres nih Hmm. gitu. Itu sih Oke, penjelasan itu dulu. paham. Jadi pertama adalah Hmm. di eh, justru ngenalin respon respon tubuh ya. Mm-mm. Padahal kita mikirnya stres di otak, tapi di tubuh gitu ya. Relate. Kondisi kondisi relate maksud saya adalah relate ketiganya. Tidak Hmm. hanya tubuh yang akhirnya merasakan stres, tapi juga Oke. kognitif, tapi juga atau pikiran, Hmm. atau dan juga afeksi atau perasaan yang dirasakan. Secara Perasaan. psikologis kita akan merasa ketika dalam kondisi stres responnya ada macam-macam nih. Ada Hmm. yang emosinya keluar misalnya cemas atau takut atau bahkan marah gitu atau sedih ketika dia stres. Itu akan balik lagi ke pemicunya. Jadi kenal sama diri sendiri gimana, apa pemicunya, penyebabnya yang bikin stres itu sungguh sangat membantu. Sehingga kita kenal nih tubuh kita ketika berhadapan dengan kondisi stres, kita acknowledge, kita afirmasi perasaan-perasaan yang muncul tidak ditolak, tapi juga akhirnya kita juga mengelola dengan baik. Misalnya pikiran-pikiran yang destruktif gitu. Jadi kita lebih sadar, lebih aware, lebih be here and now, sehingga kita bisa lebih kenal sama diri kita sendiri. Gitu. Contohnya apa sih? Kalau tadi Hmm, kan kamu bilang ada pikiran destruktif yang bisa muncul ketika stres. Ada contoh nggak? Pikiran oke. destruktif seperti apa? Ketika kita berhadapan dengan situasi yang belum pernah kita selesaikan sebelumnya, sorry. Biasanya kita akan ragu nih dalam mengambil keputusan. Misalnya saya balik ke pengalaman saya pribadi gitu ya. Waktu waktu saya ngambil kuliah psikologi, saya sempat dipanggil, disidang sama orang tua saya gitu. Akhirnya ketika saya berhadapan dengan situasi tantangan tersendiri untuk menjalani menjalani perkuliahan seperti yang menurut saya cukup cukup menantang gitu.
Ya salah satunya adalah statistik. Kalau di Atma Eh, kayak semua menantang sih. oh iya, Iya. Iya. Aku nggak relate karena aku di BINUS dulu. oh iya, Ya bersyukur. saya jadinya lebih lebih nanya ke diri saya sendiri waktu itu. Saya benar nggak sih ngambil jurusan ini Hmm. gitu pas dapat tantangan itu? Karena nggak ada sumber informasi lain yang bisa saya tanya ketika saya pulang ke rumah gitu. Karena ya informasinya kan oh latar belakang saya itu kan keluarga saya datangnya tuh dari ya kebanyakan dari ekonomi gitu. Keluarga yang terus juga berkarya di PNS. Jadinya kuliah psikologi dan juga mata kuliahnya itu jadi tantangan tersendiri. Saya balik tanya ke diri saya, ini bener nggak sih saya ngambil jurusan di psikologi gitu. Nah, itu tuh pikiran-pikiran yang destruktif tuh, meragukan diri sendiri. Tapi akhirnya eh, ketika kita kenal, kita jalanin, bisa dijalani dengan baik dan tekun, nggak habis itu, oh ya udah nggak tetap 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 dijalani dengan baik gitu, walaupun ada tantangan tetap, oh ya ini saya, harus cari tahu kemana. Saya akhirnya bekerja lebih keras untuk mengenal mengenal psikologinya, mengenal mata kuliahnya, mengenal diri saya sendiri. Jadinya akhirnya saya bisa mengatasi pikiran-pikiran yang menurut saya destruktif gitu. Bener nggak sih saya di sini, kayaknya saya nggak mampu deh gitu kuliah psikologi, oh, ternyata lulus kok. Hmm. Penasaran ini sih lagi. Cerita perjalananmu dari yang tadinya em, menganggap itu destruktif gitu ya, meragukan diri sendiri, sampai akhirnya kamu mencapai konklusi bahwa enggak kok, aku bisa. Itu seperti apa sih? Itu cukup perjalanan yang cukup nggak cukup panjang, cuman saya lebih kenal sama diri saya sendiri, kenal bahwa saya punya pikiran-pikiran yang meragukan diri saya sendiri gitu. Saya kelola dan juga saya menjalani hari-hari saya sebagai mahasiswa psikologi itu dengan dengan tetap mengerjakan tugas-tugas yang diminta dengan baik gitu Hmm. Oke. sih. Nah, eh, tapi kan ada orang yang enggak gitu ya. Ada orang yang ketika dihadapi stres tuh breakdown gitu, Hmm, kayak patah. Mungkin eh, yang tadi kamu bilang kan ada flight sama fight. Either dia kabur dari situasi yang membuat dia stres, atau eh, dia melawan gitu. Tapi ngelawannya dengan cara yang mungkin nggak efektif, akhirnya eh, tujuan yang di awal nggak tercapai gitu. Menurut kamu yang membedakan orang yang bisa eh, eh, adaptif tuh, let's say, efektif menghadapi stresnya, sama orang yang ekstrim kanan kiri, kalau nggak kabur berantem, itu apa tuh? yang membedakan seseorang memutuskan untuk mengambil jalan flight atau fight itu adalah ketika dia punya memori yang cukup baik tentang apa yang dia hadapi. Seperti itu. Jadi, pun kalau misalnya nggak punya pengetahuan tentang hal itu, cari tahu. Jadi, cari tahu saya ini kenapa sih kayak gitu. Kalau kasus saya tadi kan saya Hmm. ngerasa nggak yakin nih sama diri saya sendiri gitu. Apakah saya benar nggak sih ngambil psikologi? Habis itu saya bisa nggak sih gitu belajar dan juga kuliah di psikologi? Tapi pertanyaan-pertanyaan itu tidak berhenti di situ. Kayak gitu. Jadi ya cari tahu akhirnya. Cari tahu setelah informasi yang didapatkan, pengetahuan yang ada, terus akhirnya kita kembali menimbang dan memutuskan. Oke, tadi saya awalnya ngerasa bahwa saya nggak pantas nih masuk ke psikologi karena saya kaget sama kuliah-kuliah yang berkaitan dengan numerik atau angka-angka. Oh, tapi pas saya cari tahu, saya cari support untuk teman belajar, lalu support untuk buku-bukunya, lalu saya juga support diri saya sendiri ketika saya ngerasa stuck sama perasaan saya cari pertolongan. Nah, akhirnya
informasi-informasi yang saya dapatkan itu membuat saya memutuskan kembali, oh berarti saya bisa menjalaninya seperti itu. Jadi bisa dulu menjalaninya, habis itu saya jalanin, oh hasilnya baik gitu. Jadi kemudian ada perubahan-perubahan yang tadinya ragu, oh ternyata saya bisa ngelakuinnya. Setelah dicoba, oh ternyata hasilnya baik dan itu membuat dan memupuk kepercayaan diri saya kembali. Gitu. Jadi prosesnya harus juga aktif sama diri sendiri, tahu mana sih yang sekiranya dinilai tidak, saya kurang nih informasi soal ini gitu. Oke, saya cari tahu. Kayak gitu. Jadi nggak benar-benar fight atau flight gitu. Kabur dari yang dijalanin atau ya udah marah gitu atau Paham. Jadi kayak eh, ya actually yang dilakukan adalah nggak ambil aksi langsung secara mendadak gitu ya. hmm, Tapi di delay dulu dan cari tahu gitu. Cari informasi lebih sebelum ambil aksi. Gitu. Dan di kamu itu waktu itu informasi seperti apa tuh yang kamu dapatkan yang menurut kamu membantu banget dalam em, proses kamu menghadapi stres itu? hmm. Yang aku lakukan adalah pertama, aku cari orang-orang atau social support yang ada di sekitar aku. Itu aku tahu kalau keluargaku itu tidak dalam tanda kutip tidak bisa dimintain pertolongan gitu. Oke, berarti saya bisa cari di dosen-dosen yang mau memberikan penjelasan di luar perkuliahan seperti itu. Atau teman-teman yang peer group yang juga support gitu. Jadi kebetulan saya bersyukur bahwa banyak sekali tugas psikologi yang sifatnya kelompok gitu. Jadi juga banyak sharing dan cukup dekat hubungan antara mahasiswa dan dosen. Jadi manggilnya juga Mbak. Jadi bukan 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 ibu, bukan prof gitu. Jadi ya manggil dosen juga Mbak. Jadi ngerasa lebih dekat. Jadinya mudah untuk cari pertolongan. Kayak gitu. Gitu sih. Nah, jadi support system ya Iya, yang waktu itu betul. membantu kamu banget ya. Mm-mm. Menarik, menarik. Ya aku kalau di BINUS aku juga sama tuh nyari nyari orang lain. Tapi yang dicari bukan diajarin, tapi kunci jawaban. Iya. Nyontek soalnya aku. Bercanda ya, bercanda. Oke, paham. Ada lagi nggak tuh informasi lain yang waktu itu kamu cari yang membantu kamu di waktu itu? Oke. Setiap mahasiswa itu kan pasti punya pembimbing akademik ya. Oh, Untuk PA. kelebihannya I see, juga I see. kuliah di psikologi, PA itu juga berperan sebagai bisa dibilang konselor saat pengambilan keputusan, saat mengambil mata kuliah maupun bahkan di dalam prosesnya itu mengalami hambatan-hambatan atau kendala-kendala gitu. Jadi terbantu banget sama pembimbing akademik, bisa cerita, bisa bisa dapat masukan-masukan, bisa dapat cara-cara yang bisa tips-tips yang bisa saya lakukan untuk bisa survive nih di perkuliahan psikologi. Jadi sebenarnya sama juga ya, support juga ya, social support Mhm. juga ya. Hmm, Oke. Nah, berikutnya aku mau nanya ini sih lagi. Kalau iya, misalnya case-nya itu stres yang bukan di perkuliahan atau akademis, mhm, case-nya lebih ke di pekerjaan misalnya, lingkungan mmm, pekerjaan. I think banyak ya dari kita yang merasakan stres itu di lingkungan pekerjaan. Yang dimana kalau kita orang dewasa itu sepertiga hidup kita habis di kantor, ya kan? Mungkin lebih karena eh, tambah sejam-sejam lagi pulang pergi naik di mobil gitu kan. Lumayan banyak banget tuh waktu yang dihabiskan eh, di domain pekerjaan. Kalau menurut kamu bagi teman-teman luar sana yang sudah bekerja dan lagi menghadapi stres di pekerjaan, kira-kira apa yang mereka bisa lakukan untuk bisa mengatasi stres tersebut dengan baik? oke. Kondisi-kondisi yang dihadapi saat bekerja itu kan memang terkadang datangnya secara eksternal. Target itu juga salah satu yang bikin stres tuh. Atau misalnya atasan, kondisi lingkungan pekerjaan. Buat teman-teman yang di luar sana yang memang mengalami kondisi stres, pertama
saya sih menyarankan gitu untuk harus kenal sama diri sendiri dulu, memilah gitu. Oke, ini kondisi yang bisa saya tanganin atau enggak gitu. Kalau misalnya saya bisa tanganin, oke baik. Berarti kamu punya cara-cara yang biasa kamu lakukan untuk mengatasi kondisi stres yang dihadapi. Tapi kalau misalnya kamu udah merasa uh, tidak bisa lagi menangani kondisi stres yang dirasakan gitu, terasa terlalu berat gitu sehari-hari, terus bingung cerita kemana. Pertama yang perlu dilakukan adalah cari tahu dulu, apakah kondisi stres yang dirasakan ini terfokus pada misalnya hanya di pekerjaan saja, atau sampai ke rumah nih kondisi stresnya, atau sampai melakukan apapun jadinya nggak nyaman. Gitu. Jadi harus kenal dulu kondisi stres ini muncul, kondisi stres yang dialami itu munculnya di satu tempat aja atau bahkan mengganggunya udah sampai ke rumah, udah sampai ke bahkan sampai ke me time aja sampai kepikiran pekerjaan misalnya kayak gitu. Itu perlu dikenali sehingga ketika kita uh, kenal bahwa kondisi stres ini sudah cukup mengganggu, tidak hanya di pekerjaan. Mungkin kalau di pekerjaan kita bisa selesaikan dengan orang-orang yang bersangkutan atau tugasnya misalnya ada targetnya diselesaikan. Jadi sudah lebih fokus. Tapi kalau misalnya teman-teman yang ada di pekerja di entah di perusahaan ataupun dimanapun mereka berada, sudah mengganggu sampai ke kehidupan pribadi, sudah mengganggu sampai ke relasi sosial dengan tidak hanya keluarga, tapi juga teman dekat atau orang-orang yang cukup signifikan, itu pacar atau pasangan hidup, uh, segeralah untuk ke tenaga profesional. Jadi bukan mungkin ada stigma kali ya di masyarakat gitu. Kalau misalnya ke psikolog, apakah kamu orang dengan gangguan? Oh tidak gitu. Kalau misalnya kamu merasa um, kondisi stres yang dirasakan itu ternyata terlalu berat sampai mengganggu tidur, makan, ataupun hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, lebih baik sih ke psikolog untuk melihat untuk melihat kembali apa sih pemicu masalahnya dan akhirnya diselesaikan. Nah, Megi, aku mau nanya nih, untuk mewakili teman-teman kita yang ambisius, gitu, cukup ambisius. Ambisi menurutku, eh, ambisi sendiri bukan sesuatu yang baik ataupun yang buruk. Ambisi ya, ambisi itu kayak energi, netral sifatnya. Tapi kalau ambisi udah menyetir orang tersebut untuk push diri mereka sendiri sampai di luar kemampuan mereka. Tapi itu sebuah pola yang terus berulang. Gitu. Jadi kayak mereka push terus, tapi ya karena pushnya terlalu keras atau semacamnya, gagal kan. Terus dia, aduh, gagal. Tapi selalu diulang. Dan suara yang muncul di pikiran adalah, gue bisa kok ngelakuin ini. Gue cuma butuh lebih fokus aja, lebih rajin aja, lebih pinter aja dalam dalam menghadapinya. Tapi setiap kali itu terjadi ya berulang gitu. Aduh, gagal lagi. Aduh, ya, ya gitu terus. Nah, kalau menurut kamu sendiri itu gimana ya cara untuk orang-orang tersebut bisa lebih baik lah mengatasinya? Gitu sih. Oke, buat teman-teman yang di luar sana, pembicara yang merasa bahwa dirinya perlu push untuk bisa mengerjakan atau perlu punya ambisi yang cukup besar untuk mengerjakan suatu hal, sebetulnya itu bukan suatu dalam tanda kutip masalah gitu. Tapi kita harus point out bahwa ketika keinginannya, dorongannya ini menjadi membuat dirinya memiliki masalah dengan orang yang ada di sekitarnya maupun dengan dirinya sendiri. Apakah keinginannya untuk bekerja atau keinginan untuk belajar mengganggu, misalnya kebiasaan dia untuk makan, tidur, ataupun berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya itu menjadi terganggu, itu kita harus mulai warning tuh. Ada apa dengan keinginan ini gitu. Apakah pola-pola ini
membuat saya jadi dalam tanda kutip workaholic gitu. Nah, itu perlu perlu ada perlu ada pengelolaan dari dalam diri. Jangan sampai tekanan-tekanan yang ada di luar target-target ataupun keinginan untuk mau belajar, mau bekerja dengan keras itu mengganggu dua hal itu, baik itu secara internal, fisik, kebiasaan maupun kebiasaan yang ada di luar dirinya maupun relasinya. Paham. Memang ambisi itu kayak yang tadi tuh ya, baik enggak, buruk enggak, tapi tergantung gimana cara digunakannya aja. Mm-mm. Paham. Kalau udah mulai mengganggu, mungkin yang paling bisa kita notice adalah ketika pola-pola ambisi atau misalnya pola-pola bekerja kita sudah turut mempengaruhi fisik. Itu kan fisik itu pasti akan kasih alarm ke kita kalau misalnya pekerjaan yang kita lakukan ini atau kebiasaan yang kita lakukan ini sudah pada batasnya. Tuh perhatikan ketika otot-otot mulai tegang atau misalnya detak jantung yang tidak beraturan atau bahkan ada beberapa orang case-nya itu adalah jadinya demam, jadi ada GERD gitu karena ada asam lambung karena pola makannya jadi nggak baik karena kebanyakan bekerja, kebanyakan belajar seperti itu. Jadi tubuh akan ngasih ngasih alarm gitu udah wah kita udah harus hati-hati nih sama kondisi-kondisi yang sifatnya sudah berlebihan. Itu sih. Paham. Jadi memang benar tubuh itu alarmnya lah ya. Hmm. Detektor pertama. Paham. Yang terkait dengan kondisi stres yang dihadapi oleh seseorang, terkadang seperti yang tadi kita sudah bahas, respon dari tubuh, reaksi tubuh itu bisa flight atau bisa fight. Tapi ada satu lagi nih juga yang penting yang mau aku bahas, terkait dengan freeze. Jadi seseorang bisa aja diem dan nggak tahu mau ngapain. Mungkin berangkat dari sedikit pengalaman pribadiku terkait dengan kondisi freeze gitu. Dan kebetulan ayahku meninggal dengan cukup cepat gitu. Waktu itu aku cukup punya proses yang panjang untuk bisa selesai dengan kondisi grief yang kuhadapi saat itu. Dan itu cukup berdampak pada perjalanan kehidupanku saat ayahku meninggal sampai dengan ya kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun. Itu ada efek-efek tubuh yang kurasakan cukup mengganggu. Hmm, Saat aku berada dalam kondisi yang aku rasa itu adalah kondisi stres, aku merasa aku tidak bisa menggunakan fungsi kognitifku. Sederhananya aku kayak blank aja, kosong gitu, Blank. ketika eee, sedang dalam kondisi stres. Itu yang kurasakan. Nah, ada mungkin ada latar belakangnya sedikit, memang ada salah satu orang yang menyalahkan aku ketika ayahku meninggal. Oleh karena itu, eee, ketika aku dihadapkan pada posisi atau misalnya kondisi yang dalam tanda kutip sama gitu, aku disalahkan atau misalnya aku dalam tanda kutip dipermalukan di depan orang gitu, itu jadi membuat tubuhku jadi on off. Eh, kok kayak ini nih, kayak kenal sama kondisi traumatik yang waktu itu aku pernah grief yang pernah aku hadapi, seperti itu. Jadi kondisi itu membuat diriku sendiri tidak bisa berfungsi dengan cukup baik lah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi itu butuh proses dan itu mengelola diri sendiri. Jadi pertama harus aku ngenalin diriku sendiri, tapi tidak berhenti di situ. Gitu. Jadi aku kembali here and now. Mungkin paling sederhananya yang aku lakukan adalah aku akan pegang jempol aku, gitu. Aku mungkin agak remas tapi tidak sangat keras, gitu. Lalu aku atur nafas. Itu jadi aku relaksasi. Atau misalnya aku nggak bisa mengatupkan dalam kondisi aku nggak bisa mengatupkan, tidak bisa megang kedua tanganku seperti ini, aku akan pegang jempolku. Jadi ada sesuatu yang kupegang sehingga aku bisa mengatur, karena akan terasa nih di ujung-ujung jari,
mmm, ada detak jantung yang terasa di ujung-ujung jari ini, gitu. Itu membantuku untuk kembali ke saat ini, dan sekarang. Jadi aku ngatur nafas, aku, hirup dari hidung, lalu aku hembuskan dari mulut, gitu. Hembusannya jauh lebih banyak supaya aku lebih rileks, gitu. Jadi aku kembali ke saat ini dan sekarang, sehingga, aku bisa fokus lagi. Itu yang aku lakukan sih. Itu berangkat dari pengalamanku, kondisi stres yang akhirnya aku rasakan akibat dari mungkin bisa dibilang, kondisi yang traumatik atau, kondisi grief yang waktu itu aku hadapi. Itu yang kurasakan sih, yang terkait dengan, eee, reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Jadi nggak hanya, eee, sorry, tidak hanya tidak hanya flight or fight, tapi juga ada freeze. Itu berangkat dari pengalamanku sendiri. Menarik, menarik. Iya, bicara tentang trauma ya, memang menarik sih. Kan secara literal mungkin ketika orang punya trauma terus berhadapan dengan stres yang eh, yang dilihat yang terlihat dari luar adalah ya kan lu di sini kan, lu di depan gua kan, ya berarti lu masih di sini. Tapi secara simbolis otaknya nggak di sini dan mungkin jiwanya pun nggak di sini, tapi lebih ke di masa lalu. Dia terlempar ke masa lalu itu, langsung muncul semua semua pikiran-pikiran dan memori itu. Jadilah dia sebenarnya nggak benar-benar here and now. Yang kamu lakukan adalah ketika kamu remes jempol sendiri, gitu, kamu ngajak pikiran dan jiwamu untuk kembali ke masa sekarang dan menghadapi isu yang di depan mata gitu, supaya bisa fokus lagi dan bisa mikir. Karena yang kalau dari kamu yang kamu rasakan adalah kamu ngeblank, kayak wah jadi kayak nggak bisa mikir nih gitu ya. Tapi pas kamu lakuin here and now itu baru kembalilah fungsi kognitifnya gitu kan. Ya, kurang lebih itu. Hmm, Gitu. Jadi, menarik. ketika kita menghadapi kondisi stres gitu, eee, ko setiap orang pasti punya 3 hal ini. Ada tubuh, fisiknya, ada, kognitifnya, pikirannya, dan juga afeksinya. Ketika kognitif dan juga afeksi, terganggu karena suatu hal, entah itu kondisi stres, entah itu, grieving yang belum selesai, entah itu, karena reaksi tubuh terhadap stimulus yang ada di sekitar, kita tetap bisa membantu diri kita sendiri untuk bisa kembali, eee, be here and now dengan kita rileks gitu. Kita kenali diri kita sendiri, mmm, kita atur nafas kita sehingga tubuh kita juga bisa kembali. Pikiran kita bisa kembali, kayak gitu. Pikiran dan juga perasaan kita bisa kembali ke sekarang dan saat ini. Jadi mungkin inilah alasan kenapa psikolog-psikolog sering memberi saran untuk melakukan teknik relaksasi, bukan relaksnya lebih ke here and now-nya gitu ya. Mhm. Paham. Oke kalau gitu. Nah, di akhir kata nih lagi untuk menutup podcast ini, aku pengen ngasih kamu kesempatan nih buat bicara ke teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang lagi mengalami stres yang em, begitu berat, mau itu di pekerjaan atau di belajar mereka atau mungkin di hubungan hubungan keluarga mereka, karena pastinya bisa banget ya stres di dalam keluarga. Apa sih pesan yang mau kamu sampaikan ke mereka? Pesanku untuk teman-teman pembicara yang ada di luar sana adalah, pertama, kenali diri sendiri dulu. Ketika kita kenal sama diri kita sendiri, kita bisa identifikasi masalah yang kita hadapi, kita jauh lebih tenang dalam melakukan, atau bereaksi terhadap masalah yang ada atau yang dihadapi ketika saat itu kita merasakan kondisi stres dan lain sebagainya. Ketika kita kenal sama diri sendiri, lebih dalam lagi kita bisa kenal tubuh, bagaimana tubuh kita merespon. Pikiran bagaimana atau apa saja yang muncul ketika kita sedang mengalami kondisi-kondisi yang sulit bagi kita.
Atau menyadari perasaan-perasaan apa yang muncul ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang membuat kita nggak nyaman, lalu mungkin traumatis, atau mungkin kondisi stres. Itu pesanku. Kenali diri sendiri sehingga ketika ada stimulus-stimulus yang ada di luar sana dalam bentuk tekanan pekerjaan atau misalnya tekanan kuliah atau sekolah, kita bisa lebih tenang dalam menghadapinya. Seperti itu. Dan jangan lupa jangan cepat self diagnosis. Gitu. Oh, karena saya ngalamin ini, wah kayaknya saya gitu. Oh enggak, jangan. Lebih baik ke tenaga profesional aja gitu, ke psikolog ataupun ke psikiater. Jadi psikiater dan psikolog dapat membantu teman-teman pembicara untuk bisa tidak hanya mengenal diri sendiri loh, tapi juga bisa membantu mengelola kondisi-kondisi yang dirasa sulit, entah itu stres, entah itu kondisi yang sampai saat ini belum selesai. Sehingga bisa ditemukan, oh akar permasalahannya adanya di mana ya? Kayak gitu. Setelah tahu, apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk bisa jadi manusia yang seutuhnya kembali gitu. Karena perjalanan kehidupan kita itu tidak hanya perihal hal-hal buruk aja yang terjadi dalam diri kita, tapi juga ya pencapaian, tapi juga ya kerja keras, berkali-kali jatuh, berkali-kali juga kita bangkit dan juga bangun. Nah, itu tuh yang akhirnya akan dibantu oleh tenaga profesional. Jadi bisa banget ke tenaga profesional untuk lebih kenal diri sendiri dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Gitu. Nah, satu yang juga aku notice ya dari yang tadi kamu share adalah bahwa menariknya stres itu mungkin banget akar permasalahannya adalah dari trauma. Jadi bukan stimulus yang di depan mata, tapi mungkin bisa dibilang stimulus dari dalam diri yang udah terjadi puluhan tahun yang lalu, tapi masih berasa dampaknya sampai sekarang. Cukup menarik sih. I think itu enaknya punya psikolog sih. Ya. Aku sendiri relate karena aku pun juga ke psikolog ya. Gitu. Dan itu membantu banget sih. Gitu. Oke, itu dariku sih itu. Dari kamu ada lagi yang mau tambahin? Gak ada. Cukup ya. Lagi thank you ya. Thank you so much for your time. I really enjoy talking to you. Hopefully next time kita bisa ngobrol lagi tentang trauma. Gitu. Boleh. Terima kasih banyak Thank Andre you. sudah mengundang dan bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Thank you. Sama-sama.